Namaku Rani, usiaku 22 tahun. Setelah lulus kuliah di kota besar, aku memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Tante Mira, kakak ibuku yang tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Aku ingin mencari pekerjaan di sini, jauh dari hiruk-pikuk kota dan sedikit menenangkan pikiran setelah beberapa kegagalan dalam hidup. Sore itu hujan turun deras, membasahi halaman kecil di depan rumah. Aku duduk di teras, memandangi butiran air yang jatuh dari ujung genteng. Ada suara mesin motor berhenti di depan pagar. Seorang pria turun dengan mantel basah, membawa payung lipat di tangannya. Dari dalam rumah, tanteku keluar tergesa sambil memanggil, "Ran, tolong bukain pintu. Itu Om Budi datang." Aku segera berdiri, membuka pagar, dan menatap pria itu untuk pertama kalinya. Usianya mungkin 40-an, rambutnya sedikit beruban di sisi, tapi wajahnya tampak tenang dan teduh. Matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, hangat tapi penuh rahasia. Ia tersenyum sopan. "Kamu Rani, ya? Mirip banget sama ibumu waktu muda," katanya sambil menjabat tanganku. Setelah mengganti bajunya yang basah, Om Budi duduk di ruang tamu bersama Tante Mira. Mereka berbicara lama tentang masa lalu, tentang masa kuliah dulu, dan sesekali tertawa kecil mengenang hal-hal lucu. Aku hanya duduk di pojok, ikut tersenyum mendengarkan. Entah kenapa, dari caranya bicara dan tertawa, Om Budi terasa begitu menyenangkan. Ia tidak seperti kebanyakan pria dewasa yang kaku. Ia sederhana tapi punya wibawa yang membuatku nyaman. Malam semakin larut, dan hujan belum juga reda. Ketika listrik tiba-tiba padam, suasana rumah mendadak hening. Hanya terdengar suara rintik hujan dan sesekali petir jauh di langit. Tante menyalakan lilin di dapur, sementara aku duduk di ruang tamu bersama Om Budi, diterangi cahaya ponsel dari tangannya. "Dingin ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk sambil tersenyum canggung. Dulu waktu kuliah di sini, listrik sering mati tiap hujan. "Dingin begini malah bikin nostalgia," katanya sambil tertawa kecil. Suaranya berat tapi lembut, membuat suasana gelap itu terasa hangat. Entah bagaimana, malam itu kami bicara lama. Tentang kuliahku, tentang cita-cita, tentang kehidupannya setelah pindah tugas ke kota ini. Aku merasa mudah bercerita padanya, padahal kami baru saja kenal beberapa jam. Ia punya cara mendengar yang tulus, tanpa menghakimi. Ketika hujan mulai reda dan listrik menyala, aku memperhatikan wajahnya di bawah cahaya lampu. Ada sesuatu di sana, sebuah keteduhan yang lama tidak aku rasakan dari siapapun. Saat ia berpamitan pulang, aku menatap dari balik jendela, melihat sosoknya berjalan ke arah motor di bawah sisa gerimis. Aku tak tahu kenapa, tapi dadaku berdebar aneh. Rasanya seperti baru bertemu seseorang yang akan mengubah hidupku, meski aku belum tahu bagaimana caranya. Malam itu, sebelum tidur, aku masih teringat senyum dan tatapan mata Om Budi. Dan tanpa kusadari, hujan malam itu bukan sekadar pembuka pertemuan, melainkan awal dari cerita yang akan membuatku ketagihan pada rasa hangat yang tak pernah kuduga datang dari seorang pria bernama Om Budi. Sejak malam hujan itu, kehadiran Om Budi seakan menjadi hal yang biasa di rumah tante. Kadang ia datang sore-sore membawa buah, kadang sekadar mampir mengobrol sambil menanyakan kabar. "Rani udah dapat kerja?" Begitu pertanyaan yang selalu keluar dari mulutnya setiap kali datang. Aku akan menjawab sambil tertawa kecil. "Belum, Om. Masih kirim lamaran." Beberapa minggu kemudian, aku diterima magang di sebuah kantor kecil, tidak jauh dari rumah tante. Aku sangat senang, tapi sekaligus gugup karena ini pengalaman pertamaku bekerja. Anehnya, kabar itu rupanya sudah lebih dulu didengar Om Budi dari tante. Hari pertama aku bekerja, tiba-tiba saja ia muncul di depan kantor, menunggu sambil membawa 2 gelas kopi hangat. "Katanya kamu belum sempat sarapan," ujarnya sambil tersenyum. "Kopi susu biar semangat." Aku menatapnya bingung tapi senang. Rasanya aneh. Seorang pria dewasa,
yang seharusnya sibuk dengan urusannya sendiri, justru memperhatikan hal kecil seperti itu. Sejak saat itu, Om Budi sering muncul tanpa aku duga. Kadang membawakan bekal makan siang, kadang sekadar menjemput pulang kalau hujan turun. "Jangan naik ojek, licin. Aku sekalian lewat kok," katanya, padahal arah rumahnya berbeda jauh. Teman-teman kantorku sering menggoda. "Itu siapa? Ran? Pacar gelap ya?" Aku hanya tertawa, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergetar. Aku mencoba menepis perasaan itu. Bagaimanapun juga, Om Budi sudah dewasa, dan aku hanyalah gadis muda yang masih mencari arah hidup. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin besar pula rasa rinduku tiap kali ia tak datang. Suatu sore, ketika hujan turun lagi, aku kehujanan di jalan. Motor Om Budi tiba-tiba berhenti di sebelahku. "Naik, Ran. Kamu bisa masuk angin." Tanpa pikir panjang aku naik, duduk di belakangnya, memegang ujung jaketnya. Di bawah hujan yang semakin deras, aku merasakan detak jantungku berpacu cepat. Entah karena dingin, atau karena perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Kami berhenti di depan sebuah toko yang sudah tutup. Ia menepi, mematikan mesin, lalu menyampirkan jaket coklatnya ke pundakku. "Pakai ini, nanti kamu sakit," katanya pelan. Aku menatapnya lama. Di matanya ada ketulusan yang jarang kulihat pada siapapun. "Terima kasih, Om," jawabku lirih. Kami hanya diam mendengar hujan yang menetes di atap seng di atas kami. Di saat itu, aku sadar, perasaan ini sudah berubah. Bukan lagi sekadar kagum pada sosok dewasa yang bijak, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang aku sendiri takut untuk mengakuinya. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, aku selalu teringat jaket coklat itu. Baunya masih tertinggal di pikiranku, hangat, lembut, dan menenangkan. Aku tahu aku tak seharusnya merasa seperti ini. Tapi ada sesuatu dalam diri Om Budi yang membuatku sulit berhenti memikirkannya. Mungkin, aku memang sedang mulai ketagihan. Bukan pada kopi susu yang sering ia bawa. Bukan pada hujan yang mempertemukan kami. Tapi pada caranya hadir di saat aku paling membutuhkan seseorang untuk peduli. Hari-hari berlalu begitu cepat. Hubunganku dengan Om Budi semakin dekat, tapi bukan karena sesuatu yang aneh, melainkan karena ia seperti sosok yang membuat hidupku terasa lebih ringan. Di tengah perjuangan mencari jati diri, ia hadir seperti seorang pemandu yang tahu kemana arah mata angin saat aku kebingungan. Setiap kali aku bercerita tentang pekerjaan, tentang rasa takut gagal, ia selalu mendengarkan tanpa memotong. "Rani," katanya suatu sore di taman kota, "hidup itu nggak harus selalu sempurna. Kadang yang penting bukan menang, tapi bertahan." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam. Mungkin karena selama ini, aku jarang sekali mendengar kalimat sebijak itu dari siapapun. Namun di balik semua perhatian itu, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapannya yang tenang kadang terasa menyimpan rahasia. Senyumnya hangat tapi sesekali seperti menutupi luka lama. Suatu kali, saat kami duduk di beranda rumah tante, aku tak sengaja melihat foto di dompetnya. Seorang perempuan muda tersenyum di sana, berdiri di samping Om Budi yang masih tampak muda. "Itu, istrinya Om, ya?" tanyaku pelan, takut menyinggung. Om Budi terdiam beberapa detik. Lalu dengan nada rendah ia menjawab, "Iya. Namanya Dinda. Dia meninggal 3 tahun lalu." Aku terkejut, tak tahu harus berkata apa. Ia menatap langit sore yang mulai jingga, lalu melanjutkan, "Sejak dia pergi, aku nggak pernah benar-benar bisa merasa pulih. Kadang aku kerja, ngobrol, tertawa, tapi hati ini tetap kosong." Aku menunduk. Di saat itu, aku mengerti kenapa tatapannya kadang terasa jauh. Ia bukan sekadar pria baik. Ia seseorang yang menanggung sepi yang panjang. Sejak saat itu, setiap kali aku bersamanya, aku tidak hanya melihat sosok Om Budi yang penuh perhatian.
Aku melihat seseorang yang masih belajar berdamai dengan masa lalunya. Malam itu aku menulis di buku harianku. Mungkin Tuhan mempertemukan aku dan Om Budi bukan untuk saling memiliki, tapi saling menyembuhkan. Aku tak tahu apakah aku benar-benar mengerti arti kalimat itu, tapi perasaanku setiap bersamanya membuatku merasa hangat, meski kadang juga takut. Karena aku tahu, kedekatan yang terlalu dalam bisa berubah menjadi keterikatan yang sulit dijelaskan. Namun, yang paling kusadari adalah, aku belajar banyak darinya. Tentang kehilangan, tentang ketulusan, dan tentang bagaimana sebuah kehadiran bisa menjadi obat, bahkan tanpa harus diungkapkan lewat kata cinta. Dan setiap kali ia menatapku dengan senyum tenang itu, aku tahu, bukan aku yang sedang menolongnya untuk sembuh. Tapi justru aku, yang diam-diam sedang disembuhkan oleh sosoknya. Hari-hari terasa berbeda sejak aku tahu kisah di balik hidup Om Budi. Entah kenapa, setiap kali ia tersenyum, aku selalu melihat sisa kesedihan di balik matanya. Dan dari situlah, tanpa sadar, aku mulai ingin menjaganya dari jauh. Seperti ingin menjadi seseorang yang membuatnya tak merasa sendiri lagi. Namun, semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin sulit rasanya. Setiap sore, saat matahari mulai tenggelam, ia sering datang ke rumah tante membawa 2 gelas teh hangat. Kami duduk di teras, membiarkan waktu berjalan dengan percakapan sederhana. Kadang tentang pekerjaan, kadang tentang kenangan masa muda. Tapi di sela-sela tawa itu, ada keheningan yang tak pernah benar-benar kosong. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya, "Om, kenapa Om gak menikah lagi?" Ia tersenyum samar, menatap jauh ke halaman. Belum ada yang bisa bikin hati ini tenang seperti dulu. Aku hanya diam. Ingin bilang sesuatu, tapi lidahku keluh. Sejak percakapan itu, entah kenapa, suasana di antara kami berubah. Om Budi jadi lebih hati-hati. Ia tetap ramah, tapi jarang lagi datang sesering dulu. Mungkin ia sadar kalau kedekatan kami mulai menimbulkan tanda tanya. Bukan hanya bagi tante, tapi juga bagi dirinya sendiri. Suatu malam, aku pulang terlambat dari kantor karena ada rapat mendadak. Hujan turun deras, dan di depan pagar, motor Om Budi sudah terparkir. "Kenapa nggak kabarin? Aku khawatir," katanya begitu aku turun dari angkot. Aku kaget, tapi dalam hati, ada perasaan hangat yang tak bisa kutolak. Kami berdiri di bawah payung yang sama. Hujan deras, angin berhembus dingin, tapi di antara kami hanya ada hening. "Om," kataku pelan, "aku takut salah paham sama perasaan ini." Ia menatapku lama. "Aku juga, Rani." Setelah itu, kami tak bicara lagi. Beberapa hari berikutnya, aku jarang melihatnya. Tante bilang Om Budi sedang banyak kerjaan. Tapi aku tahu, ia sengaja menjaga jarak. Dan di sanalah aku benar-benar merasakan artinya kehilangan. Bukan kehilangan orang yang pergi, tapi kehilangan kebiasaan yang membuat hari-hari terasa penuh. Malam-malamku terasa sepi. Aku mulai menyadari, mungkin yang membuatku ketagihan bukan sosoknya, tapi caranya membuatku merasa berarti. Ia datang di masa hidupku yang kosong, lalu mengisinya dengan perhatian yang lembut dan tulus. Kini, setiap kali hujan turun dan aroma tanah basah memenuhi udara, aku masih menatap keluar jendela, berharap ada motor berhenti di depan rumah, dengan sosok yang dulu selalu menatapku dengan senyum tenang itu. Namun aku tahu, sesuatu memang harus berubah. Dan kadang, perubahan itu bukan karena kita ingin, tapi karena kita harus belajar, bahwa rasa hangat sekalipun bisa jadi bahaya kalau tak dijaga dengan hati-hati. Hari-hari tanpa Om Budi terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Aku tetap pergi bekerja, tetap tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati ada ruang yang kosong. Ruang yang dulunya terisi oleh suara lembutnya, oleh cara ia mendengarkan tanpa menghakimi. Setiap kali hujan turun, aku otomatis menatap ke arah pagar, berharap ia datang. Tapi yang muncul hanya rintik air dan bayangan masa lalu. Tante mulai curiga.
Rani, kamu kenapa akhir-akhir ini melamun terus? Ada masalah di kantor? Aku menggeleng, tapi di dalam dada, jawabannya justru berteriak. Aku rindu seseorang yang berusaha aku lupakan. Suatu pagi, aku berangkat ke kantor lebih awal. Di pertigaan jalan, aku melihat motor Om Budi sedang berhenti. Ia tampak menunduk, berbicara dengan seseorang lewat telepon. Ada keinginan besar untuk menyapanya, tapi langkahku terhenti. Kalau aku mendekat, aku mungkin akan sulit menjauh lagi, pikirku. Jadi aku hanya berdiri di seberang jalan, memperhatikan dari jauh. Seperti seseorang yang mencintai tapi memilih diam karena tahu batasnya di mana. Malamnya, pesan dari Om Budi masuk untuk pertama kali setelah sekian lama. Rani, maaf kalau aku menjauh. Aku cuma takut kedekatan kita disalahartikan. Tapi percayalah, kamu adalah salah satu orang yang membuat aku sadar bahwa hidup masih bisa hangat lagi. Pesan itu membuat mataku panas. Aku membaca berulang-ulang, mencoba menenangkan hati yang campur aduk antara bahagia dan sedih. Keesokan harinya aku membalas. Aku mengerti, Om. Kadang rasa hangat juga bisa membakar kalau terlalu dekat. Tapi terima kasih, sudah hadir di hidupku. Setelah itu, kami tak pernah bertemu lagi untuk waktu yang lama. Tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan sepenuhnya. Aku mulai belajar menata perasaan, memahaminya bukan sebagai cinta yang salah, melainkan sebagai pelajaran tentang bagaimana seseorang bisa hadir hanya untuk mengingatkan kita tentang arti perhatian yang tulus. Di malam-malam sepi, aku sering merenung. Mungkin, yang disebut ketagihan dalam hidup bukan karena seseorang membuat kita terikat, tapi karena mereka pernah membuat kita merasakan kebaikan yang murni, sesuatu yang jarang sekali ada di dunia ini. Om Budi datang di waktu aku kehilangan arah, lalu pergi di saat aku mulai mengerti arah itu sendiri. Dan meski rasanya berat, aku tahu, ada pertemuan yang memang ditakdirkan bukan untuk dimiliki, tapi untuk disyukuri. Setahun berlalu sejak terakhir kali aku bertemu Om Budi. Hidupku perlahan kembali berjalan normal. Aku pindah kerja ke kota lain, menyewa kamar kecil di lantai 2 sebuah rumah kos sederhana. Tidak ada lagi teh hangat di sore hari, tidak ada jaket coklat yang menyelimuti pundakku saat hujan, tidak ada percakapan panjang yang menenangkan hati. Namun, anehnya, aku tidak merasa benar-benar kehilangan. Karena setiap kali aku duduk sendiri di balkon, melihat langit mendung, ada bagian dari diriku yang masih bisa tersenyum. Seolah kenangan tentang Om Budi masih menemani dengan cara yang lembut. Suatu sore, aku menerima paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada buku kecil dan secari kertas bertuliskan, "Hidup itu kadang gak perlu dimiliki untuk bisa berarti. Teruslah jadi Rani yang hangat dan berani. B." Aku menatap tulisan itu lama. Ada rasa haru yang tak bisa kujelaskan. Buku itu berisi kutipan dan catatan tangan Om Budi tentang hidup, kehilangan, dan rasa syukur. Membacanya membuatku sadar bahwa kedekatan kami bukan tentang siapa mencintai siapa, tapi tentang bagaimana dua orang asing bisa saling menguatkan di saat paling rapuh dalam hidup mereka. Sekarang aku mengerti arti ketagihan yang dulu sering aku rasakan. Bukan ketagihan akan sosoknya, tapi akan rasa aman yang ia bawa. Rasa aman yang membuatku percaya lagi pada manusia. Setelah lama merasa semua orang datang hanya untuk pergi. Gara-gara Om Budi, aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta justru datang untuk menyembuhkan, lalu pergi ketika tugasnya selesai. Gara-gara Om Budi juga, aku belajar bahwa perhatian kecil bisa mengubah seseorang selamanya, membuat yang semula rapuh menjadi kuat, dan yang semula takut menjadi berani melangkah lagi. Kini, setiap kali hujan turun, aku tak lagi merasa sepi. Aku hanya menatap langit dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Om, karena hadir sebentar, tapi meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang." Dan di sanalah aku menyadari bahwa kisah ini bukan tentang kehilangan,
melainkan tentang bagaimana satu pertemuan singkat bisa mengubah cara seseorang memandang hidup selamanya. Gara-gara Om Budi, aku jadi ketagihan. Bukan pada orangnya, tapi pada makna dari perhatian yang tulus, yang membuatku percaya bahwa hidup selalu punya cara untuk